Pernah nggak sih kalian niat berangkat buat melakukan satu kejahatan besar, pulangnya malah jadi orang yang beriman total? Ini bukan plot film, ini bukan cerita karangan, ini kejadian nyata, dicatat dalam kitab Magazi, disebutkan oleh Musa bin Uqbah. Kalau ini difilmkan, penontonnya bakal mikir, lebay, mana mungkin? Tapi justru disitulah letak kejutannya. Ada seorang laki-laki Quraisy bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Catat baik-baik namanya, cantolin di hati. Umair bin Wahab al-Jumahi. Di masa itu, Umair belum Islam, dan dia punya sahabat dekat bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ayah Safwan, Umayyah bin Khalaf, sudah mati terbunuh di Perang Badar. Karena itu, Safwan otomatis menggantikan ayahnya sebagai kepala suku. Masalahnya, setelah Badar, posisi Quraisy itu gimana ya? Jatuh mental, kalah perang, dipermalukan, ayah Safwan mati, dan anak Umair tertawan. Lengkap sudah. Suatu hari, Umair dan Safwan duduk berdua di depan Ka'bah. Suasana sedih, panas, dan penuh dendam. Wahai Umair, kita ini kalah. Kita dipermalukan. Ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Andai saja ada cara membalas semua ini. Umair mungkin niatnya cuma menghibur, nyeletuk. Kalau saja ada orang yang mau menanggung utang-utangku, dan menanggung istri serta anakku kalau aku mati, aku akan pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad. Sambil apa? Sambil menghunus pedangnya. Dan di titik inilah masalahnya dimulai. Safwan yang tadinya cuma curhat, tiba-tiba serius. Kalau begitu, anggap semua utangmu lunas. Istri dan anakmu aku tanggung. Pergilah ke Madinah. Bunuh Muhammad. Boom. Sekarang Umair nggak bisa mundur. Kalau mundur, kelihatan pengecut. Kalau maju, ya mati atau membunuh. Akhirnya Umair berangkat ke Madinah. Tradisi Arab waktu itu begini. Kalau cuma jaga diri, pedang di samping. Kalau niat membunuh, pedang di punggung, siap ditarik. Dan Umair masuk Madinah dengan pedang di punggung kanannya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menerima orang-orang Quraisy yang menebus tawanan Badar. Umair datang cepat-cepat, sempat dilihat oleh Umar bin Khattab. Umar curiga, ngejar, tapi nggak keburu. Begitu Umair berdiri di depan Nabi, Rasulullah langsung menghentikan aktivitasnya. Semua sahabat berkumpul. Dan Nabi bertanya, "Wahai Umair, apa tujuanmu datang ke sini? Jujurlah." Umair jawab, "Aku ingin menebus anakku." Nabi SAW bersabda, "Orang yang menebus anaknya datang membawa harta, emas, perhiasan, bukan datang membawa pedang seperti kamu." Lalu Nabi bertanya lagi, dan lagi, dan lagi. Umair mengelak, muter-muter jawaban. Sampai akhirnya, Nabi Muhammad berkata sesuatu yang menghancurkan seluruh pertahanan Umair. Nabi SAW bersabda, "Wahai Umair, bagaimana pendapatmu jika aku katakan bahwa kau duduk berdua dengan Safwan bin Umayyah di depan Ka'bah 3 hari yang lalu?" Lalu Nabi SAW mengulang percakapan mereka, kata per kata, tentang kekalahan Badar, tentang ayah Safwan, tentang anak Umair, tentang utang, tentang niat membunuh Muhammad dengan pedang itu. Persis, tidak kurang satu huruf pun. Di situ Umair langsung tunduk, mengangkat kepala, dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah." Selesai. Sahabat-sahabat heran. "Wahai Umair, apa yang membuatmu tiba-tiba masuk Islam?" Umair berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang tahu percakapan itu selain aku dan Safwan. Tidak mungkin ini kecuali wahyu dari Allah." 2 minggu kemudian, Umair kembali ke Mekah. Safwan melihat wajahnya dan berkata, "Demi Allah, wajahmu sekarang bukan wajah yang sama saat kau berangkat dulu." "Wahai Safwan, bertakwalah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Safwan langsung pergi. Belum siap.
Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Kadang, seseorang berangkat dengan niat paling gelap, tapi Allah balas dengan cahaya paling terang. Umair berangkat membawa pedang, pulang membawa iman. Jadi, kalau hari ini kamu merasa jauh, merasa niatmu nggak bersih, merasa hidupmu belok jauh, ingat satu hal. Allah bisa mengubah arah hidup seseorang dalam satu percakapan. Kalau kalian merasa kisah ini kena di hati, jangan lupa share, supaya bukan cuma kita yang dapat ilmunya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.